Spesialis pembobol mobil ditembak polisi. Polres Muara Enim amankan 57 pucuk senjata api rakitan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus spesialis pencuri isi dalam mobil modus merusak pintu mobil. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Edi Purwanto, spesialis bobol mobil yang kerap beraksi di berbagai tempat parkir di kota Palembang ini tak berdaya setelah 2 butir timah panas polisi bersarang di kedua kakinya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan dan kabur saat proses penangkapan pada Minggu kemarin. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan pelaku sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Terakhir diketahui melancarkan aksinya di halaman parkir Mall PTC Palembang. Modus pelaku merusak pintu mobil korban menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi dan membawa kabur 1 unit laptop yang disimpan di dalam mobil. Ada barang-barang kayak tas, semuanya barang-barang yang tinggal mobil diambil. Ada beberapa TKP sedang kita dalamin, dia sering melakukannya. Saat ini sudah kita proses untuk pertanggungjawaban. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan diamankan Polres Muara Enim. Selain senjata api rakitan, petugas juga mengamankan 12 tersangka pemilik senjata api tak berizin. Ada 12 tersangka kepemilikan senjata api rakitan ini diamankan Polres Muara Enim dalam razia yang dilakukan serentak di wilayah hukum Polda Sumsel. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan, baik laras pendek maupun laras panjang. Sebelum dilakukan razia pemilikan senjata api rakitan, polisi telah menghimbau warga untuk menyerahkan senjata api rakitan. Sebagian warga telah menyerahkan senjata api rakitan karena khawatir akan terkena sanksi hukum. Namun sebagian lainnya masih menyimpan dan memiliki senjata api rakitan sehingga terpaksa diamankan polisi saat razia berlangsung. Warga pemilik senjata api rakitan yang ditetapkan sebagai tersangka menyatakan menyimpan senjata api rakitan untuk berjaga di kebun sawitnya yang sering dicuri. Nyimpan senjata api, Pak? Baru 1 tahun. Dari apa, Pak? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Untuk apa kemarin kita nyimpan? Untuk kebun. Untuk jaga kebun? Jaga kebun, ya? Dari mana kemarin dapat senjata, Pak? Dapat beli. Tak pernah digunakan. Kemarin dapatnya dari mana, Pak? Boleh nemu. Nemu? Di sawitan. Di sawitan? Yang cari jamur itu. Tapi ada amunisinya? Iya. Polres Muara Enim kembali menghimbau warga untuk segera menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki. Jika tidak, akan dikenakan sanksi hukum terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemeriksaan narkoba senilai miliaran rupiah kembali dimusnahkan Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dihadiri oleh pihak kejaksaan, unit lapor, dan tokoh agama. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu ini dilakukan Sat Narkoba Polrestabes Palembang Minggu kemarin. Sebelum dilakukan pemusnahan, unit lapor Polda Sumsel terlebih dahulu melakukan tes keaslian barang bukti sabu dengan cara mengambil narkoba dan masukkannya ke cairan zat kimia. Usai dilakukan tes oleh unit Lab 4, sabu seberat 1,8 kg langsung di blender menggunakan deterjen. Pemusnahan barang bukti sabu ini dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Palembang, unit Lab 4 dan tokoh agama serta tersangka pemilik sabu Alek Gunadi. Kapolres Polrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan pemusnahan barang haram ini merupakan hasil ungkap kasus anggotanya memerangi narkoba di wilayah Kecamatan Gandus Palembang.
Kita melaksanakan pengusahaan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kilo 8 gram. Jadi adalah hasil ungkap narkoba dari Polres Palembang dan saat ini sudah kita limpahkan ke Kejaksaan. Satres Narkoba akan terus melakukan perburuan bandar besar narkoba yang berada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Hilang selama 3 hari, pria di Oku ditemukan tewas di kebun sawit. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang.
dengan warna baru. Pastinya lebih seru Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, hilang selama 3 hari saat pergi ke kebun, seorang warga desa Bandar Agung, Lubuk Batang, Oku, ditemukan sudah tidak bernyawa di kebun sawit 3 km dari desa setempat. Belum diketahui pasti penyebab korban tewas, polisi menemukan luka di bagian kepala korban diduga akibat penganiayaan. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, warga desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang, Oku, digegerkan penemuan mayat di kebun sawit sekitar 3 kg dari permukiman warga pada Sabtu kemarin. Korban bernama Zulkifli alias Dawir Ujang berusia 35 tahun yang telah hilang sejak Kamis lalu. Korban ditemukan warga setelah melakukan pencarian. Saat ditemukan, korban masih menggunakan kaos warna putih dan sudah tidak bernyawa di sema kebun sawit. Selain itu pula, ditemukan sepeda motor milik korban tak jauh dari lokasi penemuan korban. Pencarian dikarenakan cuaca dilanjutkan pada pagi hari tadi dan diketemukan warga tersebut terdapat luka di bagian leher dan sudah tidak bernyawa. Polisi telah mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Saat ini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan para saksi. Polisi menemukan luka pada bagian kening, bibir atas, dan di bagian telinga. Dari Ogan, Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Warga sukarela Kecamatan Sukarami, Palembang dihebohkan dengan kejadian bunuh diri di sebuah rumah kontrakan. Pemuda berusia 23 tahun ini gantung diri sambil melakukan siaran langsung di media sosial. Ibu korban yang mendapat kabar langsung mendatangi rumah kontrakan anaknya. Tangis histeris pun pecah saat ibu korban mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Ibu korban sempat pingsan sambil dibantu warga sekitar untuk ditenangkan. Egi Fernando berusia 23 tahun tewas gantung diri di rumah kontrakan di Jalan Batu Jajar, Sukarela, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Sabtu siang. Tim Inafis Identifikasi Polrestabes Palembang melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban yang tinggal seorang diri di rumah kontrakan. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa tergantung di atas terali jendela. Leher korban terikat kain gorden dengan posisi kaki tergantung dari lantai. Kejadian gantung diri ini diketahui dari rekan korban yang melihat status ponsel korban sedang siaran langsung di media sosial. Aku ingatnya tadi lah sudah tergantung kak, kencang-kencang sudah boboi ini. Sudah boboi. Dia live itu cak mana? Masih megang HP-nya sambil live gitu? Tidak, HP-nya ditaruh di lantai saja. Di lantai? Iya. Paman korban Iwan menyatakan ditelepon warga sekitar dan sama sekali tidak mengetahui kejadian secara pasti dan tidak ada pesan apapun sama sekali. Sudah kondisi ada laporan, sudah ada aparat di sini. Masih ditemukan dalam keadaan sudah digantung. Ya. Sebelumnya si keluarga kita ini ada masalah apa gimana Pak? Tidak tahu. Bercerita apa? Tidak ada. Perwira Pengawas Polsek Sukarami, Palembang, Ibda Herman menyatakan terkait korban melakukan bunuh diri yang disiarkan langsung melalui Instagram, polisi akan mendalami motifnya. Kita lakukan pengecekan dengan posisi korban yang masih tergantung. Dan kita lihat live di IG-nya itu kita masih mendalami motifnya dan untuk penyidikan lanjut sudah kita limpahkan ke Polres. Polisi belum mengetahui pasti penyebab maupun motif korban melakukan bunuh diri.
Usai dilakukan olah TKP, polisi membawa jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga hanya karena saling senggol saat berkendara, seorang pria di kota Palembang tewas bersimbah darah di pintu masuk SPBU, Kelurahan Kebun Bunga Sukarami, Palembang. Korban diserang pengendara yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam dan langsung kabur. Tim identifikasi Polrestabes Palembang langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Joko, warga Sematang Borang, tewas di tempat dengan luka senjata tajam di bagian leher. Korban diserang orang tak dikenal di depan pintu masuk SPBU di Jalan Lejen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Rabu lalu. Dugaan sementara korban diserang akibat bersenggolan dengan sesama pengendara motor lain. Ketua RT setempat, Nurdin, menyatakan korban merupakan warganya. Korban sempat saling senggol dengan orang tidak dikenal dan sempat dikejar kemudian mencabut senjata tajam. Ini kenal kita sama korban? Warga kita, Pak. Siapa namanya, Kak? Joko Lelono. Jadi informasi kenapa nih, Kak? Informasi dari kawannya tadi, dari adik kita, katanya dia ini dikejar uang, ngerasa kena senggol, uang tidak kenal. Dia langsung ribut mulut, terus uang itu ngeluarin senjata tajam. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi, menyatakan korban mengalami luka senjata tajam di bagian leher. Polisi akan mendalami motif dan pelaku penikaman korban hingga tewas. Ada mengarah ke pembunuhan tidak, Bang? Indikasi seperti itu ada. Kami akan dalami lagi untuk kepastiannya dan untuk lukanya di mana yang pastinya kan. Kami dalami setelah nanti tim ident membawa korban ke rumah sakit. Kasus ini ditangani Polsek Sukarami beserta Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi masih mendalami motif serta identitas pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pelajar SMP dianiaya kakak kelas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah?
Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Kabupaten Muara Enim menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian dadanya. Kasus penganiayaan yang dialami seorang pelajar ini terjadi di SMP Negeri 1 Muara Enim. Korban dianiaya oleh seniornya sendiri saat kegiatan ekstrakurikuler paskibraka tengah berlangsung. Korban dipukul pada bagian dada berulang kali hingga menyebabkan korban mengalami luka memar di bagian dada dan sesak nafas. Dari hasil visum pihak rumah sakit ditemukan beberapa luka memar di tubuh korban yang saat ini duduk di kelas 10. Orang tua korban, Mahmud Alminto, menyesalkan kekerasan yang dialami anaknya saat mengikuti pendidikan di sekolah. Orang tua korban meminta pihak sekolah bertindak tegas terhadap pelaku penganiayaan. Saya sebagai orang tua sangat menyesalkan atas apa yang dilakukan senior anak saya. Dan apabila tidak ada tindakan tegas dari pihak sekolah, minimal mereka yang melakukan penganiayaan dikeluarkan dari sekolah, saya akan menempuh jalur hukum. Kepala SMP Negeri Muara Enim, Rita Riana, menyatakan pihaknya tengah melakukan upaya mediasi antara korban dan pelaku. Menurut Rita Riana, penganiayaan terjadi hanya karena salah paham antara korban dan pelaku. Masih menunggu hasil mediasi. Sampai sejauh ini yang kita dapat sampai detik ini, Bu. Gimana, Bu? Diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Saat ini, korban masih mengalami trauma psikis dan takut untuk pergi ke sekolah. Keluarga korban menyatakan akan membawa kasus ini karena hukum jika pihak sekolah tidak bertindak tegas terhadap pelaku. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Warga Kota Palembang dihebohkan dengan viralnya rekaman CCTV aksi pencurian laptop di sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Agar tak dicurigai, pelaku memarkirkan mobilnya di samping mobil korban.
Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat pelaku melakukan aksinya mencuri laptop di dalam mobil yang sedang terparkir di rumah makan di Jalan Demang Lebardaun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Selasa sore. Terlihat pelaku melakukan aksinya keluar dari mobilnya yang parkir di sebelah mobil korban. Pelaku lalu membobol kunci mobil korban dan langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil korban. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Roy Tambunan menyatakan masih berupaya mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban kehilangan 2 unit laptop dengan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Benar bahwasanya ada kejadian pencurian dengan pemberatan. Lokasinya di parkiran rumah makan sederhana di Jalan Demang Lebardaun. Dan saat ini kami beserta Satreskrim Polrestabes Palembang sedang melaksanakan penyelidikan dan pengejaran pelaku atas kejadian tersebut. Kasus pembobolan mobil ini masih dalam penyelidikan Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ratusan emak-emak ngantri minyak goreng. Sementara itu, ibu-ibu protes bau limbah ayam potong. Puja Kusuma gelar nobar wayang kulit. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga yang sebagian emak-emak rela antri dan berdesakan di sebuah minimarket di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, demi untuk mendapatkan minyak goreng murah. Pihak kepolisian bersama Satpol PP akhirnya membubarkan antrian warga karena menimbulkan kerumunan. Antrian panjang warga yang sebagian besar didominasi para emak-emak terjadi di depan sebuah minimarket di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau.
Antrian warga dengan berdesak-desakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan ini terjadi sejak pagi hari demi untuk mendapatkan minyak goreng murah. Namun sayangnya setelah ratusan ibu-ibu yang telah lama antri, bahkan jumlah warga semakin ramai berdatangan sehingga membuat pihak minimarket malah menutup gerai dengan alasan stok minyak goreng habis. Dengan tutupnya gerai minimarket ini sontak membuat para ibu kesal dan kecewa lantaran sudah mengantri sejak pagi hari. Mereka mengaku terpaksa mengantri karena sejak sebulan terakhir keberadaan minyak goreng sulit untuk didapat, jikapun ada harganya cukup mahal. Anak kecil ini, Bu. Contohnya dari jam berapa? Ini lama tutup ini. Kian ramainya warga yang antri di depan minimarket tersebut membuat pihak kepolisian bersama Satpol PP mengubarkan antrian warga karena menimbulkan kerumunan dan meminta mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Belasan emak-emak warga Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih meminta pemerintah menutup segera usaha ayam potong yang berlokasi di kawasan padat penduduk karena mengeluarkan aroma tak sedap berasal dari limbah kotoran ayam. Sejak 3 bulan terakhir, limbah dari kotoran ayam milik usaha ayam potong Raska membuat warga perumahan Prabu Indah RT 6 RW 4 dibuat tak nyaman dengan bau tak sedap yang ditimbulkan. Selain warga, pedagang makanan yang berada di samping usaha ayam potong pun mengaku makanan mereka jual sering diserbu lalat yang berasal dari limbah ayam. Menurut Maharani, sebelumnya suami mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik usaha dan pemerintah setempat, namun tak membuahkan hasil. Karena itu kan perumahan ya, komplek, bukan tempat untuk memelihara ayam, dan jualan ayam potong itu kan kotor, mengganggu. Jadi simpulannya mau kita tutup? Simpulannya sebaiknya tidak usah jualan ayam di sini. Usaha yang lain, tapi jangan ayam potong sama ikan. Bu, sebelumnya sudah pernah bertemu sama pemilik? Sementara itu, Lurah Kelurahan Gunung Ibul Fitriadi mengakui telah 4 kali melakukan pertemuan dengan warga yang mengaku resah dengan aktivitas usaha ayam potong tersebut. Untuk itu pihaknya akan segera turun ke lapangan bersama instansi terkait serta akan melakukan evaluasi surat keterangan usaha yang telah diterbitkan. Jadi kita sampaikan ke dinas terkait, nanti kita turun ke lapangan, kita cek, baru sanksi apa yang akan diterapkan seperti itu. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diterapkan itu seperti apa ini? Yang terberat penutupan tempat usaha, bisa ditutup kecuali dia buka usaha yang lain. Yang memancing bau ini biasanya ayam, bebek, ikan, kan? Ini soalnya di tengah-tengah pemukiman. Makanya kami belum berani mengeluarkan rekomendasi. Kemarin kita datang dulu dinas terkait. Warga berharap keluhan mereka dapat segera ditindaklanjuti dengan menutup usaha ayam potong tersebut. Warga juga mempersilahkan pemilik membuka usaha yang tidak berdampak warga sekitar. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Banyaknya lampu jalan yang rusak menimbulkan keresahan warga di Kota Palembang. Sejumlah warga dari 5 kecamatan melaporkan rusaknya lampu jalan ke DPRD Kota Palembang lantaran berdampak rawan terjadi tindak kriminal dan laka lantas. Rusaknya lampu jalan di sejumlah wilayah dalam Kota Palembang dikeluhkan warga. Kerusakan lampu jalan yang terjadi hampir 2 bulan terakhir belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Warga pun melapor ke DPRD Kota Palembang. Puluhan warga dari 5 kecamatan melaporkan rusaknya lampu jalan ke DPRD Kota Palembang, ke Rumah Aspirasi Pomi Wijaya di Sukamulya, Sematang Porang, Palembang.
Lampu jalan yang merupakan sebagai sarana penerangan saat malam hari gelap gulita dan berdampak pada rawannya terjadi tindak kriminal dan laka lantas, terutama pada kawasan infrastruktur yang masih banyak berlubang dan bergelombang. Masyarakat di 5 kecamatan ini antara lain dari Kecamatan Gandus, Sukarami, Kalidoni, Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Sematang Borang meminta agar DPRD Kota Palembang menindaklanjuti keluhan warga. Keluhan warga yang intinya lampu jalan itu kan di depan rumah saya kan gelap, selesai mati hidup gitu, tidak normal. Jadi maksudnya kami mengusulkan ya kepada pihak dewan untuk tanggapan aspirasi masyarakat gitu aja. Ini sudah berapa lama Pak kita mengalami keluhan ini Pak? Sudah 3 bulan. 3 bulan. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya ya mati hidup. Jadi memang selama ini lampu jalan ini anggarannya memang terbatas. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat mungkin tadi sudah didengar banyak sekali yang membutuhkan lampu jalan ini. Dan ini akan kita sampaikan ke dinas terkait. Mungkin nanti kami juga berkoordinasi sama teman-teman di Komisi 3 yang langsung membawahi atau bermitra dengan dinas terkait. Tidak hanya untuk melaporkan tentang rusaknya lampu jalan, warga juga melaporkan masih banyaknya infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, seperti kerusakan jalan, drainase, layanan jaminan kesehatan, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5.000 keluarga miskin di Kota Prabu Mulih. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, 5.000 lebih kepala keluarga yang berada di 12 desa dalam Kota Prabu Mulih tercatat di Badan Pusat Statistik sebagai warga miskin. Untuk itu, dengan perencanaan pembangunan yang matang, diharapkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat, jumlah orang miskin berkurang secara signifikan pada tahun 2023 mendatang. Mana kondisi rumah orang miskin, apa keinginan dia, itu punya itu.
Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yahya memberikan tanggung jawab kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk mendata dan membina warga miskin yang ada di 12 desa. Tujuannya agar percepatan penanganan pengentasan kemiskinan di desa dapat menjadi tolak ukur pemerintah kota dan kepala desa dalam membangun infrastruktur dan memberikan bantuan peningkatan sektor ekonomi warga miskin. Ya kalau bisa masyarakat itu ada usaha. Nah, dan tiap tahun mereka itu perlu bantuan dari kita. Misalnya apa? Pak Wali, kami untuk ternak kambing misalnya, sebanyak berapa ekor. Nah, nanti kan bisa berkembang. Atau Pak Wali perlu ternak ikan, berapa? Nah, nanti itu berkembang dengan sendirinya. Jadi kita lebih fokus ke peningkatan ekonomi, jangan sampai ya seperti dibangun lapangan pusat, seperti itu. Jadi harapan kita benar-benar dana desa melalui APBD itu ada dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang miskin di Kota Prabu Mulih terus mengalami penurunan. Untuk itu, berbagai program kesejahteraan masyarakat gencar dilakukan, seperti bedah rumah orang miskin, serta rumah gratis bagi penyapu jalan. Selain itu juga, warga tak mampu diberikan usaha kelompok pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan replanting lahan sawit di Desa Kencana Mulia, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Selain replanting, pada kesempatan itu juga diberikan bantuan kur untuk masyarakat sawit yang tergabung dalam koperasi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat pada para petani sawit, pemerintah memberikan bantuan dana replanting sebesar 30 juta per hektar. Dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah memfasilitasi yang dilakukan oleh PBNU, salah satunya adalah replanting kelapa sawit. Menurutnya, tanaman kelapa sawit saat ini menjadi komoditas utama Indonesia dan di tahun 2021 menghasilkan devisa negara sebesar 3 miliar US dollar. Artinya, komoditas kelapa sawit di masa pandemi terus berjalan dan diperlukan masyarakat, bukan hanya untuk Indonesia, namun juga secara global. Dari BPDP sawit per hektar adalah 30 juta dan pemerintah menyiapkan unruk 180.000 hektar se-Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung seluruh perkebunan, termasuk juga karet dan komoditi lainnya. Sumsel juga merupakan penghasil karet terbesar di Indonesia. 25 juta per hektar dinaikkan menjadi 30 juta per hektar. Dan ini kalau punya 2 hektar berarti terima 60 juta, kalau 4 hektar 120 juta. Dan ini bisa dilanjutkan dengan kredit usaha rakyat untuk modal kerjanya, ya, beli pupuk dan sebagainya. Dan kredit itu diberikan waktu grace period bisa sampai 5 tahun. Kerjasama yang dilakukan oleh NU dengan pemerintah, dengan berbagai kementerian, kita juga mempunyai kerjasama dengan Kementerian KKP, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian. Selain Menko Perekonomian, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, serta Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, anggota DPR RI Kahar Muzakir, dan Dito Ganindito, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholis Takuf, dan PJ Bupati Muara Enim Nasrun Umar. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Palembang berdampak merosotnya para pendonor. Untuk itu, PMI Kota Palembang kebut pendonor hingga menjelang Ramadan nanti. PMI Kota Palembang yang bekerja sama dengan Lucky Group dan tim berbagi kasih sayang menggelar penggalangan donor darah bertempat di Pelataran Kembang Iwak Kota Palembang. Langkah ini sebagai upaya PMI dalam jemput bola akibat melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Palembang yang berdampak merosotnya para pendonor.
Untuk mencukupi pasokan darah, PMI Kota Palembang akan terus memburu para pendonor hingga sebelum masuki bulan suci Ramadan. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satunya Richard, pendonor setia di PMI Kota Palembang. Ia mengatakan dirinya mulai melakukan donor sejak duduk di bangku sekolah menengah umum. Hingga saat ini, ia puluhan kali melakukan donor darah. Dirinya juga mengatakan inilah kegiatan yang sangat menyentuh masyarakat yang sangat membutuhkan. Satu tetes darah merupakan nyawa bagi yang membutuhkan. Kami berharap masyarakat yang sudah biasa mendonorkan darahnya jangan sampai kendur ya, jangan sampai mundur. Tapi kalau bisa ya kegiatan donor darah ini tetap bisa kita laksanakan karena saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami berharap juga dengan kegiatan donor darah ini bisa diikuti oleh banyak pihak. Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Lucky Group dan juga tim berbagi kasih sayang sudah sangat membantu. Tadi dopresnya sangat menarik sekali dan ini juga menimbulkan antusias warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan donor darah hari ini. PMI Kota Palembang menjamin seluruh petugas PMI aman dari COVID-19 dan protokol kesehatan yang akan terus ditegakkan selama proses donor darah berlangsung. Berawal dari membantu orang tua. Nenek saya sakit, dia butuh darah. Nah, sejak itu saya jadi senang membantu gitu. Kalau tidak ada jadwal seperti ini, misalnya ada yang dadakan butuh darah cocok dengan saya kasih. Ini yang sudah terhitung, biasanya sudah di PMI. Oh, sudah sering? Iya, sudah sering di PMI. Karena alhamdulillah efek dari donor darah ini badan terasa segar, nafsu makan bertambah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pujakusuma gelar nonton bareng wayang kulit. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, peringatan Isra Mi'raj di Kelurahan 16 Ulu Kota Palembang dihiasi lantunan alat musik hadroh. Selain musik hadroh, pihak Musola Al-Hafiz juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang mengikuti lomba membaca kitab suci Al-Quran dan ayat pendek. Lantunan musik hadroh dimainkan sejumlah remaja mewarnai peringatan Hari Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Musola Al-Hafiz di Jalan Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Selain musik hadroh yang menghiasi Hari Isra Mi'raj, warga Jalan Lematang juga mengadakan lomba azan dan membaca kitab suci Al-Quran. Acara semakin hikmat dengan ceramah yang disampaikan Ustadz Najib. Warga yang mengikuti peringatan Hari Isra Mi'raj terpukau saat menyaksikan perlombaan dan musik hadroh. Alat musik apa yang dimainkan pada malam hari di acara Isra Mi'raj ini? Di sini ada hadroh, ada 4 buah hadroh, 1 buah bass, 1 darbuka dan juga vokal. Hadroh ini dimainkan memang setiap hari Isra Mi'raj atau ada hari-hari lain? Hadroh ini kita mainkan pada saat hari-hari besar yang kita adakan di musola ini, yang pastinya sudah kita persiapan semaksimal mungkin sebelum hari acara. Kita ada kegiatan apa di musola Al-Hafiz ini? Kita mengadakan kegiatan Isra Mi'raj di Musola. Dalam kegiatan ini acara apa saja yang diselenggarakan? Dalam kegiatan ini kita adakan ada lomba-lomba, pengumuman lomba-lomba, pengajian Al-Quran. Musola Al-Hafiz rutin menggelar peringatan Hari Besar Islam disertai lomba islami dan musik hadroh. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Puja Kesuma menggelar nobar pertunjukan wayang kulit secara virtual demi melestarikan budaya asli Indonesia sekaligus menjaga keguyuban dan keakraban masyarakat keturunan Jawa Sumatera. Ganjar Pranowo diundang sebagai tamu karena Jawa Tengah dinilai sebagai daerah asal lahirnya wayang kulit. Menjaga keguyuban dan keakraban masyarakat keturunan Jawa Sumatera, puluhan masyarakat antusias menyaksikan pertunjukan wayang kulit New Era yang digelar Paguyuban Putra Jawa kelahiran Sumatera di Deli Serdang yang dipertontonkan secara virtual bersama pengurus Puja Kesuma se-Indonesia. Antusias puluhan masyarakat pecinta seni pertunjukan wayang kulit juga menarik perhatian masyarakat Puja Kesuma di Kelurahan Erbatu, Talang Kelapa, Banyuasin. Masyarakat antusias menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang merupakan kebudayaan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan agar masyarakat keturunan Jawa tetap menjaga keguyuban atau keakraban. Indonesia dengan keberagamannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Warga yang sudah lama di Sumatera harus menghormati warga asli daerah Sumatera. Bahkan Gubernur Jawa Tengah tersebut pun diajak beradu dalang. Guyonan yang disampaikan Ganjar justru menarik tawa para penonton yang hadir maupun hadir secara virtual. Saya titip teman-teman untuk bisa tetap membangun keguyuban, keakraban. Jadi di mana tanah kita diinjak, di situ langit dijunjung. Terima kasih, saya sebagai warga di sini, di Banyuasin, kebetulan hobi wayang juga, jadi sebagai hiburan untuk mengisi waktu, apalagi judulnya masalah guyub rukun, saya kira itu bisa mempersatukan kita semua yang ada di Banyuasin. Pagelaran pertunjukan wayang ini sebagai bentuk pengobat kerinduan para paguyuban putra Jawa kelahiran Sumatera terhadap seni pertunjukan yang sudah lama tidak digelar dampak dari pandemi COVID-19. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jember di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.